Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Udayana, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ketua KPU Provinsi Bali, para guru besar, para dosen, para mahasiswa, Sivitas Akademika Universitas Udayana, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, kita semua dapat berkumpul dalam suasana akademik yang baik untuk membahas satu tema yang sangat penting, yakni penataan penyelenggaraan pemilihan umum dan regulasinya dalam perspektif negara hukum yang demokratis. Saya memandang topik ini sebagai isu sangat signifikan. Ini bukan semata-mata satu masalah teknis yang hanya mengenai waktu pemungutan suara, kampanye, pencalonan, ambang batas, atau sistem pembagian kursi dalam pemilihan umum. Di bawah semua hal tersebut sebenarnya kita membahas sesuatu yang jauh lebih fundamental dan filosofis, yakni tentang bagaimana kedaulatan rakyat diterjemahkan dalam sistem ketatanegaraan kita, bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi, bagaimana hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertransformasi menjadi tindakan sewenang-wenang, dan bagaimana demokrasi tidak sekedar berhenti pada prosedur, tapi benar-benar hidup sebagai cara dan sistem bernegara. Dalam kajian akademik, James Garner melihat hukum pemilu bukan sekadar kumpulan aturan teknis, melainkan sebagai applied democratic theory, yakni satu kerangka hukum yang dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam bidang demokrasi: siapa yang termasuk dalam badan politik yang berdaulat, siapa yang berhak berpartisipasi, bagaimana preferensi individu diagregasikan menjadi pilihan kolektif yang sah, serta siapa yang dapat mewakili rakyat dan dengan karakteristik seperti apa. Dalam kerangka tersebut, demokrasi tidak pernah terwujud secara spontan, melainkan harus dibangun secara sadar melalui desain institusi, partai politik, daerah pemilihan, dan prosedur pemungutan suara yang disusun secara sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam praktek ketatanegaraan. Ketika kerangka pemikiran ini diterapkan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, terlihat bahwa hukum pemilu masih mencari bentuk yang stabil. Data pengujian undang-undang menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu undang-undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi, hak politik, representasi, dan desain kekuasaan. Kondisi serupa juga nampak dalam rezim pilkada. Tingginya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjukkan bahwa hukum pilkada masih menghadapi persoalan desain, terutama terkait pencalonan, ambang batas, dan sengketa hasil berbagai isu seperti ambang batas, sistem pemilihan, dan pencalonan terus berulang kali diuji sehingga menunjukkan kepada kita bahwa sistem kepemiluan kita, baik pemilihan umum maupun pemilihan di daerah, belum sepenuhnya stabil. Pemilu memperoleh makna konstitusionalnya sebagai titik temu antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan. Ia menghubungkan aspirasi rakyat dengan pembentukan pemerintahan yang sah. Ia memastikan bahwa kekuasaan tidak lahir dari pemaksaan, melainkan dari persetujuan rakyat yang dinyatakan menurut hukum. Oleh sebab itu, ketika kita membahas pemilu, yang sesungguhnya kita bahas adalah kualitas hubungan antara rakyat dengan negara. Di banyak negara, termasuk yang mengklaim diri sebagai negara demokratis, seringkali muncul kesalahpahaman dalam perspektif. Demokrasi sering disederhanakan seolah-olah sekedar pemilihan umum. Seolah-olah jika pemilu telah dilaksanakan, maka demokrasi akan secara otomatis terwujud dan terlaksana. Seolah-olah bila masyarakat telah memberikan suara, seluruh permasalahan dapat dianggap telah selesai. Namun kenyataannya tidak demikian.
Pemilu adalah instrumen yang sangat penting, namun tetap saja ia merupakan alat. Ia bukan tujuan akhir. Tujuan akhir tersebut adalah berlangsungnya kehidupan bernegara yang adil, teratur, transparan, bertanggung jawab, dan menghormati martabat manusia. Oleh karena itu, sebuah negara hukum yang demokratis tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan frekuensi berapa kali mereka menyelenggarakan pemilihan umum. Negara hukum yang demokratis dinilai dari sejauh mana konstitusi dihormati, apakah hukum benar-benar diterapkan kepada semua orang, apakah hak-hak warga negara terlindungi, apakah lembaga-lembaga berfungsi dengan baik, dan apakah rakyat memiliki peluang nyata untuk berpartisipasi secara signifikan. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai titik temu antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan. Ia menjadi jembatan antara partisipasi masyarakat dan pembentukan pemerintahan yang sah dan stabil. Itulah mengapa saya berpendapat bahwa membahas pemilu bukan sekedar soal mekanisme pemilihan, tapi tentang kualitas hubungan antara rakyat dengan negara. Apakah suara rakyat benar-benar menjadi mandat politik yang sah? Bagaimana konstitusi membatasi kehendak mayoritas agar tidak menjadi tirani? Dan bagaimana sistem perwakilan disusun agar adil sekaligus efektif? Pendekatan ini seharusnya menjadi perspektif kampus, terutama di Fakultas Hukum, yang harus menempatkan diskusi pada ranah refleksi mendalam, mencakup dasar filosofis, landasan konstitusional, dampak terhadap keterwakilan dan stabilitas pemerintahan, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, partisipasi politik, kultur hukum, dan masa depan demokrasi. Hadirin yang saya muliakan, jika kita menelaah sejarah pemilu di Indonesia secara lebih jujur dan utuh, kita akan melihat bahwa perjalanan tersebut merupakan upaya panjang dalam mencari keseimbangan antara kebebasan, keterwakilan, dan efektivitas pemerintahan. Pembicaraan tentang pemilu tidak dimulai pada pemilu tahun 1955, melainkan sejak masa awal Republik Indonesia berdiri. Tidak lama setelah proklamasi, pemerintah melalui maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945 memberikan fungsi legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 mendorong pembentukan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat dan persiapan menuju pemilihan umum yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1946. Bahkan partai-partai politik sudah berdiri jauh sebelum dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. Partai Komunis Indonesia lahir kembali pada tanggal 21 Oktober tahun 1945, seminggu sebelum munculnya maklumat nomor X tanggal 3 November 45, dan umat Islam menyelenggarakan Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 3 November 1945 dan mendirikan Partai Masyumi sebagai partai politik Islam Indonesia. Jadi maklumat 3 November sebenarnya adalah dorongan legitimasi bagi pembentukan partai-partai politik dan janji pemerintah untuk segera melaksanakan pemilu pada bulan Februari tahun 1946 sejalan dengan ketentuan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan dalam 6 bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, maka Presiden menyelenggarakan segala sesuatu yang diatur oleh undang-undang ini dalam 6 bulan sesudah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Maka keberlakuan Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan tafsir sistematik dan historis sebenarnya dimaksudkan hanya untuk berlaku 2 kali 6 bulan, yaitu 6 bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya 15 Agustus 45, maka pemilu sudah dilaksanakan, MPR sudah terbentuk, dan dalam 6 bulan setelah MPR terbentuk, maka MPR sudah selesai menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi sebagaimana kita maklum, pemilu itu tidak terlaksana, berlarut-larut,
dan pemilu baru dilaksanakan pada tahun 1955, 10 tahun sesudah Republik Indonesia berdiri. Dalam konteks inilah, maka pemilu 55 harus dipahami bukan sekedar sebagai keberhasilan teknis demokrasi, melainkan sebagai peristiwa konstitusional yang sangat penting. Pemilu ini tidak hanya memilih anggota DPR, tapi juga memilih anggota-anggota konstituante yang bertugas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar tetap mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku ketika itu. Jadi pemilu 10 tahun kemudian bukan untuk mengganti UUD 45, tapi untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang berlaku ketika pemilu dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu 1955 sering diingat sebagai satu landmark bagi demokrasi parlementer di Indonesia dan dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Republik Indonesia sampai sekarang. Tidak ada bandingannya dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang kita laksanakan sesudah itu, walaupun pemilu pada waktu itu dilaksanakan dalam suasana yang masih sangat sederhana, teknologi informasi belum secanggih sekarang ini, ya kita juga belum mempunyai media sosial untuk berkampanye dan lain-lain sebagainya, tapi pemilu 55 dianggap adalah pemilu yang paling demokratis dalam sejarah Republik Indonesia. Dan saya sempat menginterview Mr. Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pemilu 1955 itu, dan Partai Masyumi yang dia menjadi pemimpin dari Partai Masyumi itu tidak menang dalam pemilu tahun 1955. Karena memang pemilu itu betul-betul dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis, transparan, dan semua pihak mengakui kemenangan dan kekalahan dalam pemilu 1955 itu. Nah, perjalanan pemilu tahun 1955 kemudian berkembang dalam berbagai fase. Sejarah mencatat sesudah itu kita melaksanakan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1997, 1997, dan pemilu tahun 1999 yang dianggap juga lumayan demokratis dan mungkin dianggap pemilu terbaik sesudah pemilu tahun 1955 yang diadakan di awal reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie pada waktu itu, dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang terjadi pada masa belakangan yang menimbulkan begitu banyak masalah yang terus kita hadapi sampai keadaan sekarang ini. Kita juga menyaksikan bahwa pada masa Orde Baru, pemilu tetap berlangsung secara teratur. Kompetisi politik sangat terbatas karena pada waktu itu hanya diakui ada 2 partai politik dan ada 1 golongan karya. Jadi di masa Pak Harto itu golongan karya tidak pernah dianggap sebagai partai. Ada 2 partai, ada 1 Golkar, ya. Sehingga pada tahun 1999 pada waktu itu menjelang pemilu saya ditugasi oleh Presiden Habibie untuk mendraft undang-undang partai politik sampai selesai. Dan pada waktu itu ada pembicaraan antara saya dengan Pak Akbar Tanjung dan Pak Utoyo Usman. Dan beliau mengatakan, ini bagaimana Golkar ini? Ya saya bilang sudah, Golkar disebut saja Partai Golkar. Dan jadilah dia Partai Golkar seperti sekarang ini. Yang dulunya Golkar itu tidak pernah mengakui sebagai sebuah partai politik. Tapi ikut pemilu, ya tidak. Dari segala aspek ya dia partai. Tapi pada waktu itu tidak disebut sebagai sebuah partai politik. Nah, dari keseluruhan pengalaman tersebut kita dapat memahami bahwa setiap fase sejarah memberikan pelajaran yang berbeda kepada kita. Keterbukaan politik memerlukan institusi yang kuat, sementara keteraturan yang dibangun dengan mengorbankan kebebasan pada akhirnya menimbulkan persoalan legitimasi. Di sisi lain, keterbukaan yang tidak diimbangi dengan pengaturan yang memadai juga berpotensi menimbulkan fragmentasi yang melemahkan kapasitas negara. Oleh karena itu, diskusi mengenai pengaturan regulasi pemilu saat ini harus ditempatkan dalam konteks sejarah panjang tersebut. Kita tidak memulai sesuatu dari awal, melainkan sedang menafsirkan kembali pergulatan lama mengenai bagaimana menyeimbangkan kedaulatan rakyat dan efektivitas pemerintahan. Sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
Kedudukan pemilu dalam sistem ketatanegaraan menjadi semakin sentral. Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Dalam arsitektur pasca amandemen, MPR terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu, sementara Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu bukan lagi sekedar rutinitas politik. Pemilu betul-betul merupakan sesuatu yang menjadi jantung mekanisme konstitusional yang membentuk dan mendistribusikan legitimasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, apabila desain pemilu tidak rasional, yang terganggu bukan hanya hasil pemilu, tapi juga keseimbangan legitimasi dalam keseluruhan bangunan ketatanegaraan kita. Memang kita menyadari bahwa amandemen UUD 45 telah mengubah secara fundamental filosofi bernegara kita, mengubah struktur bernegara kita, dan saya kira memang jauh berbeda dengan apa yang dikonsep oleh Profesor Supomo, Soekarno, Hatta, dan lain-lain. Oleh karena itu, amandemen UUD 45 yang dilaksanakan di era reformasi sebenarnya bukan sekedar perubahan biasa, tapi merupakan satu perubahan fundamental yang menyangkut filosofi dan struktur bernegara kita sendiri. Diskusi tentang pemilu tidak bisa dipisahkan dari sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Pasca amandemen UUD 45, struktur lembaga dan mekanisme legitimasi berubah, sistem representasi berkembang, dan pemilu menjadi semakin vital dalam kerangka konstitusi. Pertanyaannya adalah, apakah sistem pemilu kita benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis atau tidak? Apakah ia memberikan kesempatan partisipasi yang adil bagi semua warga negara? Apakah membuka ruang kompetisi yang sehat? Apakah tetap menjaga keterwakilan? Dan apakah memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang stabil, sah, efektif, dan berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat kita? Hadirin yang saya muliakan, jika kita merenungkan sejarah dengan serius, kita akan menemukan bahwa pemilu Indonesia pada dasarnya selalu menghadapi suatu isu sentral, yakni bagaimana memberikan ruang yang layak bagi aspirasi rakyat tanpa mengurangi kemampuan negara untuk bertindak. Meskipun ini adalah isu klasik, relevansinya tetap kita rasakan sampai sekarang ini. Dalam konteks masyarakat yang beragam seperti kita, pemilu tidak hanya berkaitan dengan angka, lebih daripada itu, pemilu terkait dengan kepercayaan. Warga masyarakat datang ke tempat pemungutan suara tidak hanya untuk menyalurkan suara mereka, melainkan juga untuk menaruh harapan. Mereka ingin suara mereka dihitung, tapi lebih daripada itu, mereka mengharapkan suara mereka dihormati. Mereka menginginkan aspirasi mereka diakui, tapi lebih jauh lagi, mereka ingin agar negara yang dihasilkan dari proses demokrasi benar-benar berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat. Menurut pandangan saya, salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi modern adalah kecenderungannya untuk terlalu fokus pada prosedur, sampai melupakan aspek substansinya, yaitu masalah keadilan. Secara prosedural, pemilu bisa saja berjalan lancar, tahapan-tahapan dilaksanakan, logistik dipenuhi, perhitungan dilakukan, dan pemenang kemudian diumumkan. Namun di dalam hati masyarakat mungkin ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting, seperti apakah proses ini benar-benar adil dan transparan? Apakah kompetisi berlangsung dengan terbuka? Apakah semua pihak memperoleh kesempatan yang memadai? Apakah hukum ditegakkan dengan adil bagi semua peserta? Dan apakah hasil akhir benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat ataukah hanya memenuhi syarat-syarat formal dan prosedur dalam penyelenggaraan pemilihan umum saja? Disinilah perbedaan antara negara hukum demokratis dan demokrasi yang sekedar bersifat prosedural. Negara hukum demokratis bukan hanya sekedar mampu melaksanakan pemilu, tapi juga mampu memastikan bahwa pemilu tersebut dianggap adil. Karena rasa keadilan adalah dasar dari legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Tanpa legitimasi, demokrasi menjadi rapuh. Tanpa legitimasi, demokrasi pemilu selalu
dapat dipertanyakan. Tanpa legitimasi, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu tidak akan terus dihantui oleh keraguan-raguan dan kesangsian yang pada akhirnya menimbulkan krisis legitimasi dan kepercayaan dari rakyat sendiri. Kualitas pemilu pada akhirnya merupakan cermin dari kualitas satu negara itu sendiri. Jika kita menginginkan negara yang demokratis, maka kita harus berani membangun hukum pemilu yang tidak tunduk pada kepentingan sesaat. Jika kita menginginkan pemerintahan yang legitimate, maka kita harus memastikan bahwa aturan mainnya adil, rasional, dan konstitusional. Dan jika kita sungguh-sungguh percaya pada kedaulatan rakyat, maka kita harus berancang sistem yang memungkinkan suara rakyat tidak hanya dihitung, tapi juga dihormati. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu pada akhirnya bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga tanggung jawab kenegaraan yang lebih luas. Ia berkaitan dengan kualitas hubungan antara negara dengan masyarakat, menyentuh wibawa institusi, sekaligus menentukan kredibilitas hukum itu sendiri. Pada titik ini, tantangannya adalah memastikan bahwa demokrasi tidak sekedar menjadi kompetisi dalam berebut kekuasaan, tapi tetap menjadi jalur yang sah dan terhormat dalam mengelola perbedaan di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Disitulah makna terdalam penataan penyelenggaraan pemilu dalam perspektif negara hukum yang demokratis. Hadirin yang saya muliakan, demokrasi selalu membawa ketegangan. Kita menginginkan representasi yang luas, namun di sisi lain kita memerlukan efektivitas dalam pemerintahan. Kita berharap akan partisipasi yang terbuka, tapi kita juga membutuhkan keterlibatan dalam institusi. Kita mendambakan kebebasan politik, tapi juga menyadari bahwa kebebasan tanpa kerangka hukum yang baik dapat menciptakan kebisingan tanpa arah. Seni dalam berkonstitusi sejatinya terletak pada kemampuan menyeimbangkan berbagai tuntutan tersebut secara rasional, proporsional, dan adil. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, saya memahami isu ini melalui lensa kebijakan hukum nasional. Tugas kementerian ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan urusan kementerian yang berkaitan dengan masalah hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kebijakan yang sesuai dengan agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden di dalam Asta Cita. Dalam konteks ini, proposisi kami bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan strategi beroperasi secara simbiotik, tidak saling berbenturan dan tetap mengedepankan kepentingan nasional kita. Oleh karena itu, ketika saya berbicara tentang pemilu, saya membahasnya dari sudut pandang struktur kebijakan hukum nasional kita sendiri. Pemilu, menurut pandangan saya, bukanlah isu sektoral yang terpisah. Isu ini berkaitan erat dengan kualitas legislasi, kepastian hukum, pelindungan hak-hak sipil, stabilitas pemerintahan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pemilu yang diorganisasikan dengan baik akan meningkatkan legitimasi negara, sedangkan pemilu yang dikelola dengan buruk dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan, polarisasi yang tidak perlu, serta mengurangi legitimasi terhadap lembaga demokrasi. Dalam konteks inilah, saya meyakini bahwa Indonesia kini berada di bawah momen krusial untuk mereformasi hukum pemilunya. Momentum ini semakin kuat dengan masuknya revisi Undang-Undang Pemilu ke dalam program legislasi nasional pada tahun 2026 sekarang ini, yang menunjukkan adanya kesadaran institusional untuk melakukan pembenahan secara lebih menyeluruh terhadap desain hukum pemilu itu sendiri. Momentum itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum tata negara yang sedang berlangsung, khususnya melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang paling penting adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 yang mencabut norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa pengaturan tersebut menimbulkan persoalan serius terkait dengan hak politik warga negara,
rasionalitas, serta keadilan konstitusional. Seperti kita ketahui, perdebatan tentang soal ini sangat panjang. Ya, undang-undang masih menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Oleh Undang-Undang Dasar dikatakan demikian sebelum pemilu dilaksanakan, tapi undang-undangnya seperti mengatur agak berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar kita tidak mengenal threshold sama sekali, diperkenalkan melalui threshold dan thresholdnya ditentukan sebanyak 20% dari partai politik peserta pemilu. Karena dulu pemilu terpisah, ketika pemilu telah disatukan, maka threshold adalah threshold yang 5 tahun yang lalu. Pada 5 tahun yang lalu itu sudah tidak dapat dipakai lagi sebenarnya untuk 5 tahun yang akan datang. Sebab itulah pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan sekarang memang ada perubahan-perubahan cukup fundamental dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Dan pemerintah juga sangat sibuk akhir-akhir ini memikirkan bagaimana caranya menerapkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu ke dalam undang-undang dalam pengaturan pemilu. Karena sepintas kita membaca, ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya seperti bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang muncul belakangan dengan sendirinya membatalkan atau menyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ataukah bagaimana? Saya bertanya kepada Saudara Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bagaimana? Jawabnya, semua putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku. Karena Mahkamah tidak pernah mencabut putusan yang ada sebelumnya. Tapi kita katakan, putusan ini berbeda dengan putusan ini. Kami pemerintah harus mendraft rancangan undang-undang bagaimana harus mewadahi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terlihat seperti bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dan ini menjadi satu problema tersendiri bagi kita setelah Mahkamah memperluas kewenangannya, tidak sekedar membatalkan atau menyatakan satu norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tapi Mahkamah membuat tafsir terhadap undang-undang yang pada akhirnya pemerintah dan DPR harus menyesuaikan kebijakan legal policy pemerintah dan DPR dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini kadang-kadang memang sangat-sangat merepotkan bagi pemerintah. Tapi itulah yang terjadi, pemerintah harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, apapun bunyi putusannya, tapi melakukan kajian mendalam terhadap putusan-putusan itu, dan kemudian bagaimana kita harus melaksanakan putusan-putusan itu di dalam kenyataan. Karena pemilu diatur secara jelas dalam konstitusi, dikatakan pemilihan umum diselenggarakan 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun sekali, nggak bisa 4 tahun, nggak bisa 6 tahun. Tapi harus 5 tahun sekali, dan pemilihan umum itu telah disebutkan untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan juga, apakah pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam rezim pemilu atau tidak? Dulu Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak. Bahkan Mahkamah pernah memutuskan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili sengketa-sengketa pilkada. Karena pilkada bukan rezim pemilu yang diatur dalam pasal 22E, tapi pilkada adalah konsekuensi dari pengaturan dalam pasal 18 UUD 45 yang menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dipilih secara demokratis. Sekarang MK menyatakan pemilihan kepala daerah adalah masuk ke dalam rezim pemilu. Yang sebelumnya MK mengatakan bukan rezim pemilu, bahkan MK pernah menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa-sengketa pilkada. Menjadi pertanyaan juga ke depan, apakah pilkades termasuk ke dalam rezim pemilu atau tidak? Seandainya pilkades masuk rezim pemilu, maka kita dapat membayangkan betapa sibuknya Mahkamah Konstitusi akan mengadili sengketa-sengketa pemilihan kepala desa di seluruh negara kita ini. Nah, di sisi lain mengenai ambang batas parlemen, Mahkamah Konstitusi juga menggarisbawahi bahwa kewajiban untuk merevisi
norma ambang batas parlemen belum dilaksanakan oleh para pembentuk undang-undang. Putusan pada Maret 2026 menegaskan bahwa DPR dan pemerintah belum menindaklanjuti putusan Mahkamah nomor 116 tahun 2023. Maka permohonan baru mengenai pasal yang sama dipandang prematur. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab legislasi yang belum diselesaikan. Kita tidak dapat lagi menganggap isu ambang batas parlemen sebagai hal yang telah selesai. Justru disinilah terdapat salah satu tantangan reformasi hukum pemilu yang menunggu penyelesaian yang jelas untuk waktu-waktu yang akan datang. Untuk melihatnya secara lebih utuh, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk arah besar dalam penataan ulang sistem kepemiluan. Putusan-putusan tersebut menjangkau hampir seluruh aspek desain pemilu, mulai dari sistem pemilu legislatif, keserentakan, pemisahan pemilu nasional dan lokal, hingga ambang batas dan integritas kandidat dalam pemilu. Dalam konteks inilah, putusan nomor 114 tahun 2022 menyentuh isu sistem proporsional yang terbuka. Putusan nomor 135 tahun 2024 terkait dengan desain keserentakan pemilu, dan putusan nomor 62 tahun 2024 dan putusan nomor 116 tahun 2023 yang menegaskan penataan ulang ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen. Dengan demikian, akumulasi putusan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pemilu tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat sistemik, koheren, dan berjangka panjang. Jadi setelah putusan-putusan yang begitu banyak, ya, yang kadang-kadang juga saling tabrakan satu dengan yang lain, maka tugas pemerintah dan tugas DPR dan tugas kita juga para akademisi, bagaimana merumuskan hukum pemilu kita itu ya dengan mengacu kepada konstitusi dan juga mengacu kepada putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tidak mudah dan tidak sederhana. Ya, saya pernah menginterview Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri pada tahun 1954. Mr. Rum pada waktu itu ditugasi oleh Kabinet Wilopo untuk merumuskan undang-undang pemilu. Apa beliau katakan? Saya mengajukan 101 pasal rancangan undang-undang pemilu. Fraksi PKI mengajukan 200 amandemen. Jadi lebih banyak daripada pasal yang saya ajukan. Dan perdebatan sangat panjang, tapi pada akhirnya ya pemilu 55 itu dapat dilaksanakan secara adil dan secara demokratis oleh kekuatan-kekuatan politik yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, harapan kita sebenarnya adalah bahwa kita dapat menyelesaikan undang-undang pemilu ini pada pertengahan 5 tahun dari pemerintahan ini, kira-kira 2,5 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo ini, pemerintah dan DPR sudah selesai merampungkan undang-undang pemilu sehingga jauh-jauh hari ya partai-partai politik termasuk juga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan lain-lain sudah dapat mempersiapkan pemilu tahun 2029 dengan sebaik-baiknya. Nah, pelajaran dari perkembangan ini adalah bahwa hukum pemilu tidak seharusnya dibangun semata-mata berdasarkan tradisi. Ia tidak boleh dipertahankan hanya karena selama ini ya memang aturannya seperti itu. Dalam konteks negara hukum demokratis, setiap pembatasan atas hak politik warga negara harus dapat dijelaskan dengan nalar yang sehat, harus memenuhi kaidah konstitusi, harus diterima secara moral, juga harus dapat dipaparkan kepada publik menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Saya ingin menegaskan bahwa inti permasalahannya bukan hanya pada kesepakatan atau ketidaksetujuan terhadap ambang batas tertentu. Persoalannya jauh lebih mendalam. Apakah pembatasan tersebut diperlukan untuk tujuan yang sah, apakah proporsional atau tidak? Dan ini menjadi satu perdebatan panjang sampai hari ini. Kalau kita melihat pemilu 55 misalnya, tidak ada ambang batas parlemen. Tidak ada threshold dalam pemilu 55 itu. Saya berguru dengan Profesor Hazirin, guru besar hukum adat. Ya. Saya mahasiswa beliau pada waktu itu. Hazirin itu termasuk orang unik dalam sejarah. Ya. Dia punya partai, namanya Partai Indonesia Raya Hazirin.
Jadi PIR itu Partai Indonesia Raya pada waktu menjelang pemilu 55 itu pecah tiga. Ada PIR Wongsonegoro, ada PIR Tajudin Nur, dan ada PIR Hazerin. Tiga-tiganya ikut pemilu. Dan yang dapat kursi hanya PIR Hazerin. Siapa yang dapat kursi? Ya Hazerin sendiri. Maka terbentuklah fraksi PIR Hazerin. Ketuanya, sekretaris, bendahara, anggotanya Hazerin. Satu orang aja. Ya, dia tidak masalah ya. Dan pemilu 99 sama ya. Ada orang yang hampir tiap hari saya ajak bercanda. Saya anggota DPR tahun 99 itu, yaitu saudara Hussein Naro, ya, anak dari Jailani Naro, tokoh P3. Jadi P3 yang lama, yang masih yang gambar segitiga pentagon begitu, kan sudah diganti dengan P3 yang reformasi, yang sudah menggunakan lambang Ka'bah. Ternyata P3 lama itu ikut pemilu, dan satu-satunya yang terpilih adalah Hussein Naro. Ya. Cuman bedanya, kalau Hazerin membentuk fraksi Hazerin sendirian, Hussein Naro tidak dapat membentuk fraksi sendiri. Maka dia bergabung dengan partai yang lain. Tapi tetap diakui. Jadi tidak ada suara yang hilang. Nah ini satu persoalan yang agak serius ya. Sekarang ini lebih dari 40% suara itu hilang dengan sistem proporsional yang kita anut sekarang ini ya. Banyak partai-partai yang tidak mempunyai wakil di parlemen, tapi kalau digabungkan partai-partai itu, maka perolehan mereka di DPR sejumlah 23%. Lebih besar daripada partai pemenang atau memperoleh suara terbesar dalam pemilu. Dan saya sendiri ditanya belum lama ini, mengenai persoalan ini, saya mengatakan mungkin lebih baik kita mengadop apa yang dilakukan dalam pemilu 55 dan pemilu tahun 1999. Tidak ada lagi threshold, ya, tapi pembatasannya bukan pada threshold, tapi pembatasannya pada fraksi di DPR. Jadi tidak diserahkan kepada masing-masing partai atau pemerintah berapa persen threshold itu. Karena tidak ada panduan rasionalnya. Partai-partai itu akan mengatakan kalau dia dapat 7%, oh harus 7%. Ya. Kalau dia dapat 12%, oh harus 12%. Nah, jadi sebenarnya yang paling dengan alasan supaya ada penyederhanaan partai politik. Kalau mau penyederhanaan partai politik ya bilang aja misalnya thresholdnya 30%. Baru itu otomatis partai tersederhanakan. Tapi kalau 30% tidak ada satu partai pun yang mencapai angka 30%. Nah, kenapa partai A bilang 7%, partai B bilang 12%, partai C bilang 4%? Ya karena memang dia dapat segitu. Jadi itu yang dia pertahankan. Jadi saya mengajukan satu usulan baru. Undang-undang MD3 yang mengatur tentang komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD, MPR, itu harus secara jelas menyebutkan berapa banyak komisi yang ada di DPR. Sekarang ini DPR mempunyai 13 komisi. Tapi itu diatur dalam tatib, bukan diatur di dalam undang-undang. Kalau undang-undang menyebutkan bahwa bahwa komisi DPR ada 13 ya, maka 13 itulah yang seharusnya dijadikan sebagai panduan parliamentary threshold itu. Artinya Anda bisa masuk ke DPR loh, kalau Anda bentuk fraksi, kalau Anda punya 13 anggota. Artinya setiap komisi Anda punya satu di sana. Kalau kurang, bagaimana? Kalau kurang 13, apakah tidak boleh masuk DPR? Usul saya, kalau partai yang tidak mencapai 13, dia bisa bergabung dengan partai lain sehingga mencapai minimum 13 anggota sehingga dia dapat duduk di DPR. Katakanlah partai A mendapat 9 kursi, partai B dapat 5 kursi, digabung 14, dia bisa masuk DPR dan membentuk sebuah fraksi. Dengan demikian, ya, ini adalah satu jalan tengah, satu kompromi, ya. Tidak ada suara lagi yang hilang, semua akan terwakili di DPR. Memang risikonya karena kaitannya dengan penyederhanaan partai politik. Nah, ini persoalan-persoalan yang selalu mengganjal kita, walaupun sebenarnya penyederhanaan partai politik itu lebih merupakan konsep politik daripada sebuah konsep hukum. Kalau konsep hukum dalam negara demokrasi ada kebebasan,
Anda mau bikin partai, silakan aja bikin partai. Nggak ada melarang. Silakan aja ikut pemilu. Nggak ada pembatasan. Nah, soal kalah atau menang, lama-lama Anda capek sendiri, Anda berhenti ikut pemilu. Dan sekarang ini ada 270 partai terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kemarin itu yang mau ikut pemilu hanya sekitar 30. Ya. Yang berhasil ikut pemilu hanya ada 21 atau 22 partai kemarin itu. Jadi, partai banyak-banyak biar aja, nanti lama-lama kapok sendiri, dia berhenti sendiri bikin partai. Jadi kenapa harus membatasi partai? Jadi saya pun membaca putusan MK, alasan bahwa ada threshold adalah untuk penyederhanaan partai. Ada threshold untuk menjamin sistem presidensial yang kuat. Argumentasi itu bukan argumentasi hukum, itu argumentasi politik. Ya, argumentasi hukum biarin aja. Ya, bahwa prakteknya juga tidak selalu bahwa mayoritas parlemen itu akan mendukung eksekutif yang pada waktu itu didukung oleh partai yang bersangkutan. Di Jakarta sebagai satu contoh, misalnya PKS menguasai kursi DPRD, tapi gubernurnya orang PDIP. Itu terjadi di Jakarta bahwa tidak terjadi paralelisme antara pilihan rakyat terhadap DPRD dan pilihan rakyat terhadap gubernur Jakarta atau gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Jadi selalu ada perbedaan. Stabil atau tidak stabilnya itu tergantung bagaimana eksekutif itu mampu meyakinkan DPR ataupun DPRD. Nah, saya dulu selalu mengatakan pada Pak SBY ketika saya jadi Menteri Sekretaris Negara, kan Pak SBY selalu agak khawatir menghadapi nanti DPR begini. Saya bilang, menghadapi DPR itu cuma dua kuncinya. Ya, pertama diplomasi, dan yang kedua adalah argumentasi. Kita ajak debat aja mereka. Kita ajak debat, ujung-ujungnya bisa mengalah juga dalam perdebatan sejauh kita mampu menjelaskan secara rasional apa argumentasi kita, kenapa kita berpindian seperti ini, kenapa tidak. Nah, dengan argumentasi yang kuat dan meyakinkan dan diplomasi meyakinkan partai-partai itu, banyak program-program atau pikiran-pikiran pemerintah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat bukan karena persoalan siapa mayoritas atau minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Bahkan sekarang ini kalau saya tanya pada kawan-kawan yang berada di luar pemerintahan, sebab kalau kita menggunakan kerangka berpikir model barat, kita aja tahu hanya dua aja, partai pemerintah, partai oposisi. Kan cuma itu. Kalau di Malaysia itu partai kerajaan, partai pembangkang. Ada dua begitu. Nggak ada alternatif tengah-tengah. Kita di sini, kita tanya teman-teman PKS yang sekarang tidak ikut di pemerintahan. Ini Anda bagaimana? Ya kita nggak oposisi bang. Oh, tapi ada nggak pemerintahan juga? Ya politik kita amar ma'ruf nahi mungkar, katanya begitu. Jadi kalau orang Jawa bilang amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya amar anaknya Pak Ma'ruf, nahi anaknya Pak Mungkar, begitu kan? Nah, tapi yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Nah, kalau pemerintah benar kita dukung, kalau pemerintah salah kita lawan. Ah, itu namanya politik amar ma'ruf nahi mungkar. Kata, oh kalau begitu ya oke aja, saya bilang begitu. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah mengenal 100% oposisi dan juga tidak pernah kita itu 100% berada di dalam pemerintahan. Itulah yang terjadi dalam politik kita dari dahulu sampai sekarang. Ya, saya pada menulis disertasi saya menginterview Muhammad Natsir. Bagaimana dia menyusun mosi integral, membubarkan Republik Indonesia Serikat dan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa Natsir bilang sama saya? Saya 3 hari 3 malam berdiskusi sama DN Aidit, ya, untuk menggolkan mosi integral ini. Pada akhirnya Aidit setuju. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana seorang ketua Masyumi itu bisa 3 hari 3 malam berdiskusi dengan ketua PKI, ya. Dan Pak Natsir bilang, ya saya dengan Aidit begitu, ya. Saya berdebat keras sekali di parlemen, tiba-tiba begitu saya pergi ke kantin, Aidit bawa kopi 2 cangkir. Dia bilang, ini satu lagi buat saudara Natsir. Saya minum kopi. Nah, bahkan Muhammad Natsir pernah bilang, saya
keluar parlemen naik sepeda, ada Aidit lagi nunggu becak. Terus Aidit bilang, Bung Nasir, saya ikut saudara. Dibonceng naik sepeda sampai di depan rumahnya Aidit di Menteng. Gak bisa bayangkan ada ketua Masyumi membonceng naik sepeda ketua PKI. Itu terjadi dalam kita ini, ya. Jadi orang itu tidak terlalu tajam, ya. Ya, walaupun kadang-kadang ya ribut cuma di koran, ya. Jadi saya punya pengalaman lah, saya jadi anggota DPR tahun 99, berhadapan dengan Sabam Sirait, Sopan Sofian dan lain-lain dari fraksi PDIP. Orang kira kita itu berantem, tapi enggak. Ya kita ketawa aja, ya kongko-kongko aja. Gimana bos? Jadi kadang-kadang ya begitulah. Politik itu ya seperti itu. Jadi saya ingat satu hari waktu saya masih mahasiswa, saya tanya seorang kolumnis yang sangat terkenal, namanya Haji Mahbub Junaidi. Mungkin bapak-bapak generasi lama ingat dengan beliau. Beliau ini tokoh NU. Jadi saya bilang, Pak Mahbub, bagaimana ceritanya kiai-kiai NU ini? Kerjanya kok berantem melulu. Rebutan ghanimah, saya bilang. Rebutan pampasan perang. Ah enggak katanya. Kiai-kiai NU itu kalau berantem cuma di koran-koran, katanya. Kalau ketemu, wong peluk-pelukan, salam-salaman, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi nggak ada katanya berantem-berantem itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ya, siapa bisa menyangka Pak Prabowo bisa berdiskusi dengan Pak Surya Paloh di Hambalang beberapa waktu yang lalu? Orang menyangka ini antara Nasdem dengan Gerindra saling berlawanan. Politik kita itu selalu kompromi dan kemudian mencari titik-titik temu. Jadi bukan persoalan bagaimana kita membuat sesuatu itu oposisi atau tidak oposisi. Barangkali inilah ciri khas demokrasi Indonesia, demokrasi yang didasarkan kepada adat dan nilai-nilai keagamaan, baik Islam maupun tradisi Hindu di Bali. Orang itu saling di desa, saling bermusyawarah, saling bertemu satu dengan yang lain dan kemudian mencari titik temu antara perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Nah, sehubungan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang begitu banyak akhir-akhir ini, memang pemerintah sekarang tengah menyiapkan satu draft, ya. Walaupun terakhir perkembangannya sekarang diserahkan kepada DPR. Mulanya pemerintah mendraft, tapi diserahkan kepada DPR untuk merespon putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang pada intinya adalah bahwa setelah dilakukan perubahan cukup fundamental, ya, dulu pemilu dibedakan antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif. Kemudian disatukan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah disatukan, sekarang pemilu dibelah antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif. Mungkin walaupun dari sisi pemerintah itu kadang-kadang terpikir lebih mudah kalau pemilu itu dipisahkan antara pemilu pusat dengan pemilu daerah, ya. Bagi partai juga akan lebih mudah, ya, daripada pemilu dipisahkan antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif, dan itu menyisakan satu persoalan yang barangkali kita para akademisi perlu memikirkan soal ini. Karena pasal 22E jelas mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu itu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan memilih DPRD. 5 tahun sekali. Bisa nggak pemilu diadakan lebih daripada sekali dalam 5 tahun? Itu juga menjadi pertanyaan. Juga menjadi pertanyaan karena memang pemilu diadakan 5 tahun sekali untuk memilih DPRD, memilih DPD, memilih juga bupati, dan sekarang ini dinyatakan oleh MK sendiri bahwa pemilihan kepala daerah bukan lagi pilkada tapi sudah pemilu kada, dianggap sebagai rejim pemilu juga, maka harus dilaksanakan 5 tahun sekali juga. Maka akan timbul masalah tentang perpanjangan jabatan kepala daerah itu. Kemarin kita memperpanjang kepala daerah, ya, gubernur, bupati. Eselon 1 bisa menjabat kepala daerah, eselon 2 bisa menjabat bupati, wali kota. Ya, bisa dipraktekkan,
Tapi bagaimana cara kita memperpanjang anggota DPRD kabupaten kota dan memperpanjang anggota DPRD provinsi? Itu masih saya sendiri belum ketemu jalan keluarnya seperti apa ya? Bagaimana caranya ya? Nah, ya itu mungkin jadi masalah juga, enak aja nih. Jadi anggota DPR, Anda bukan 5 tahun nih, 7,5 tahun jadi anggota DPR. Atau dasar apa 2,5 tahunnya ini? Itu menjadi sesuatu yang sangat krusial dan belum kita temukan formula bagaimana kita menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan pemisahan antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif ini. Dan itulah saya kira hal-hal yang memerlukan diskusi kita bersama, dan saya berharap dari kalangan akademisi Universitas Udayana juga dapat menyumbangkan pikiran, dapat mengatasi persoalan-persoalan krusial yang kita hadapi bersama, sehingga kita inginkan adalah bahwa undang-undang pemilu yang baru, itu undang-undang yang sejalan dengan konstitusi, tapi juga tidak nabrak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang begitu banyak. Dan kita berharap pemilu 2029 ini adalah pemilu yang betul-betul demokratis, dan ini juga amanat yang diberikan oleh Pak Presiden dalam Astacita, dan khususnya kepada saya sendiri. Beliau mengatakan, Prof, ya tugas Anda sekarang kita melakukan reformasi politik dan birokrasi. Bagaimana politik kita itu agar betul-betul demokratis, terbuka bagi semua orang, siapa saja di kalangan rakyat kita, ya kita beri kesempatan untuk maju. Kalau mereka berbakat di bidang politik, jangan sampai, kata beliau, politik itu hanya didominasi orang-orang kaya, orang-orang berduit, dan orang-orang yang terkenal. Ya, mungkin dia artis, mungkin dia banyak mengisi konten di medsos dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana caranya kita membangun suasana yang kondusif, yang terbuka bagi semua orang, sehingga dia dapat muncul sebagai pemimpin politik di masa depan. Dan itu sebabnya Pak Presiden membentuk sekolah rakyat, ya, membentuk sekolah-sekolah unggulan itu dalam rangka untuk mencari di masyarakat itu anak-anak yang sebetulnya mungkin dari kalangan orang miskin, ya, tidak mampu, tapi dia punya bakat politik, ya, yang mungkin tidak dapat tersalurkan melalui karena pendidikannya tidak memadai, tapi dengan adanya sekolah rakyat dan sekolah unggulan, ada bahkan sepak bola, dibangun juga kegiatan pendidikan sepak bola di mana-mana, ya, karena ya barangkali karena supaya kita ini sesekali menang main bola barangkali, ya, karena banyak sebenarnya anak-anak berbakat main sepak bola di kampung-kampung, tapi tidak tersalurkan. Ya, jadi ide Pak Presiden itu supaya bukan hanya main bola, sekolah pun juga kita buka, sehingga betul-betul terjadi partisipasi masyarakat kita ini, tidak hanya kalangan elit yang muncul ke permukaan, tapi seluruh lapisan masyarakat juga dapat muncul ke permukaan sebagai pemimpin politik di masa-masa yang akan datang. Saya kira itulah pokok-pokok yang dapat saya sampaikan dalam kuliah ini. Selengkapnya bisa dibaca dalam teks yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan hal-hal yang terkait dengan pemilu ini menjadi fokus perhatian kita bersama, oleh karena waktunya tidak lama lagi. Ini pemerintahan sudah 1,5 tahun. Setahun lagi ini sudah harus selesai semua perangkat-perangkatnya, dan diharapkan bahwa 2,5 tahun pemerintahan, maka persiapan pemilu 2,5 tahun kemudian itu sudah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak kaget-kaget seperti yang terjadi dalam pemilu-pemilu yang lalu. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.